Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan kita pada hari ini sebagai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang untuk memangsa aku, maka lawan dan musuh itu sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takutlah hatiku. Sekalipun pecah perang melawan aku, dalam hal ini pun aku tetap percaya. Sungguh, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sekarang mari kita baca Injil Yohanes bab 12 ayat 1 sampai 11. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Marta melayani, dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekannya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari
penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania, maka mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kisah Injil Yohanes yang kita baca pada hari ini mengajak kita untuk memahami jati diri sebagai murid-murid Kristus. Seringkali orang mempunyai pandangan bahwa murid-murid Yesus adalah yang ada di dalam dan percaya kepadanya. Sedangkan lawan dari itu adalah yang berada di luar dan tidak percaya padanya. Sebagai orang yang percaya ada di dalam, sebagai orang yang tidak percaya ada di luar. Dikotomi, pembedaan tegas seperti itu tentu juga ada dasarnya, terutama dalam konteks Injil Yohanes. Injil Yohanes membedakan antara terang dan gelap, atas dan bawah, surgawi dan duniawi. Maka dengan mudah lalu orang menyimpulkan kalau mau menjadi murid Kristus ya berada di dalam dan percaya kepadanya dengan seluruh kehidupannya bersama Yesus. Tapi tampaknya paham seperti itu tidak berlaku berdasarkan kisah Injil pada hari ini. Mengapa Yudas yang berada di dalam lingkaran murid-murid Yesus, tetapi ia tidak menghayati imannya dengan baik? Ia berpikir seakan-akan membela orang-orang miskin ketika Maria mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal harganya. Dan dia berpikir, mengapa melakukan pemborosan seperti itu? Tidak efisien. Lalu dikatakan lebih baik dijual dan uangnya dipakai untuk orang miskin. Tetapi yang dikatakan oleh Yudas itu tidak sesuai dengan apa yang ada dalam dirinya. Karena apa? Yudas sendiri suka curang, suka korupsi. Dan dia tidak membela orang-orang miskin, tetapi membela kepentingan dirinya pribadi demi dirinya sendiri. Sikap dasar yang seperti itu lalu menjadi mudah sekali untuk dipengaruhi, dan itulah salah satu alasan mengapa dia menjual Yesus kepada pemimpin-pemimpin Yahudi untuk diserahkan kepada mereka pada malam menjelang sengsara Yesus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita membaca dalam kisah pada hari ini pribadi-pribadi yang unik yang tidak lain juga merupakan murid-murid Yesus, yaitu keluarga Betania yang terdiri dari Marta, Maria, dan Lazarus. Berbeda dengan kisah yang disampaikan oleh Santo Lukas misalnya,
dalam Injil Sinoptik yang lain, Marta melayani Yesus tanpa dengan segala macam hal yang ditandai oleh protes ketika Maria melakukan tindakan yang ekstrim, yaitu mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu, bahkan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Baik tindakan Maria maupun tindakan Marta, semuanya berkenan di hati Yesus. Dan kisah itu terjadi seminggu menjelang Yesus menderita sengsara, wafat, dan bangkit. Maka Tuhan kita Yesus Kristus menegaskan ketika Yudas mengkritik tindakan Maria, Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan, biarkanlah itu dilakukan sebagai persiapan atas penguburanku. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, di sini baik Maria maupun Marta terutama sesungguhnya sedang menghayati jati diri kemuritan mereka. Maria menghayati jati diri kemuritan di dalam pelayanan. Marta menghayati jati diri kemuritan di dalam pelayanan. Sedangkan Maria menghayati jati diri kemuritannya dengan mempersiapkan penguburan Yesus, tetapi sebetulnya bukan hanya soal penguburan dan kematian. Dalam tradisi Yahudi kuno, yang namanya mengurapi dengan minyak harum itu memang dilakukan untuk beberapa intensi. Para imam, raja itu diurapi dengan minyak harum sebagai pentahbisan imam dan pentahbisan raja, diurapi dengan minyak harum. Dan kemudian orang-orang yang sakit demi kesembuhan juga dioles dengan minyak. Bukan sembarang minyak, tetapi minyak yang dipersiapkan secara khusus. Dalam tradisi Gereja Katolik, itulah yang dilakukan dalam perayaan Ekaristi pemberkatan, minyak krisma, minyak katekumen, dan minyak untuk pengurapan orang sakit yang hanya bisa dilakukan dan boleh dilakukan oleh seorang uskup, bukan sembarangan. Maka minyak yang diurapkan untuk orang sakit itu menjadi minyak yang menyembuhkan karena di dalamnya berkat dan kasih Allah dinyatakan. Tuhan kita Yesus Kristus mengutus para murid-Nya untuk mengoleskan minyak yang demikian kepada orang-orang sakit, apapun sakit penyakitnya. Dan minyak juga diurapkan untuk penguburan. Nanti pada saat Yesus wafat, Yesus juga diurapi dengan minyak itu oleh Nikodemus dan oleh Yusuf dari Arimatea. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dengan cara pemuritan Marta dalam pelayanan, dengan cara pemuritan Maria dalam pengurapan akan Yesus, diungkapkan di sana bagaimana iman akan Kristus sebagai Sang Raja damai sejahtera melalui pengorbanan, melalui pelayanan, melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya sungguh-sungguh dihayati baik oleh Marta maupun oleh Maria. Buah dari iman itu adalah Lazarus yang mengalami mujizat dibangkitkan sesudah mati dan dikuburkan. Sekali lagi, semua ini merupakan kisah yang mengantisipasi untuk peristiwa Paskah Kristus, sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Mari kita belajar dari Marta, Maria, dan Lazarus
untuk membangun sikap iman yang mendalam kepada Kristus. Semoga kita dijauhkan dari sikap seperti Yudas yang munafik, yang menipu, yang pura-pura membela orang miskin, tetapi sesungguhnya justru menyalahgunakan kepedulian itu hanya untuk kepentingannya pribadi. Selamat memasuki pekan suci, mempersiapkan diri menyambut lebih intensif lagi sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus, Juru Selamat kita semua, Juru Selamat semua orang. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, renungan ini saya persiapkan dari salah satu kamar di Pastoran Tanjung Pinang. Terima kasih Romo Pramodo yang memberi kesempatan kepada saya untuk berjumpa dengan umat, melayani dalam asistensi Pekan Suci, dan seiring dengan itu mewartakan pentingnya dialog dalam kebenaran dan kasih sebagai murid-murid Kristus. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita, semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.